Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indra Yasinta Oktavia Marpau, guru penggerak Angkatan 3 berasal dari SDN 9 Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu. Pada video kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman saya terkait Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa topik yang terdapat pada Merdeka Belajar, yaitu yang pertama, prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Dua, memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul pembahasan pada topik Merdeka Belajar ini dipusatkan pada 5 hal, yaitu 1. Bagaimana guru dapat memahami dan mengenali dirinya sebagai pendidik. 2. Apa yang harus dilakukan guru dalam mendidik dan mengajar muridnya. Ketiga, bagaimana caranya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan seorang guru dalam mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti muridnya, serta yang terakhir, bagaimana peran pendidikan agar dapat mengantarkan murid pada keselamatan dan kebahagiaannya. Agar mampu mengenali dan memahami dirinya sebagai pendidik, maka guru harus terlebih dahulu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kemudian, apa perannya sebagai guru dan ingin menjadi guru yang seperti apa suatu saat nanti. Guru dapat melakukan refleksi terkait dengan kelebihan dan kelemahannya, sehingga nanti hal tersebut dapat dia manfaatkan dan kelola dalam menjalankan perannya mendidik murid. Hakikatnya, peran guru sangatlah penting terhadap perkembangan murid untuk menuju mimpi dan meraih cita-citanya. Seorang guru akan menjadi inspirasi, contoh, tauladan yang akan digugu dan ditiru murid dan akan diingat hingga ia dewasa dan sukses. Untuk itu, seorang guru harus memberikan pengaruh-pengaruh yang baik bagi muridnya. Selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Ada 3 hal yang menjadi pedoman guru dalam melakukan hal tersebut, yaitu mendidik secara menyeluruh, mendidik selama 1 abad dan tanpa henti karena pendidikan bersifat dinamis, dan menjadikan muridnya menjadi manusia yang utuh, baik lahir maupun batinnya. Sekolah dan pendidikan merupakan bekal bagi murid untuk meraih masa depannya yang cemerlang. Maka guru harus mampu memastikan bahwa praktik mengajarnya di kelas bisa mempersiapkan muridnya meraih kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Seperti yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa manusia yang merdeka yaitu manusia yang bersandar atas kekuatan lahir batinnya sendiri dan tidak tergantung pada orang lain. Dalam upaya mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, guru harus memperhatikan 2 hal berikut ini, yaitu kodrat murid dan trikon. Nah, Bapak Ibu, apa itu kodrat murid dan trikon? Baik, Bapak Ibu, kodrat murid adalah kodrat mendasar yang ada pada seorang anak atau murid. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Bapak Ibu, kodrat alam ini berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pembelajaran kontekstual dapat menjadi salah satu solusi dalam menerapkan kodrat alam. Misalnya pada materi kelestarian alam, guru dapat mengajarkan anak tentang budidaya sawit yang ada di lingkungannya. Selain itu, setiap anak juga sudah memiliki karakter, bakat, dan potensinya masing-masing. Ibarat padi, tidak bisa kita paksakan menjadi jagung karena sudah sangat berbeda. Sedangkan kodrat zaman adalah
bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak secara dinamis. Seorang guru harus peka dengan perubahan zaman. Zaman yang semakin canggih menuntut guru untuk terus melakukan pengembangan diri dan peningkatan kualitas, khususnya dalam mendidik dan mengajar muridnya. Selanjutnya adalah asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris yang dapat membantu guru merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan kebudayaan bangsa, dan menjadi jawaban menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Seorang pendidik harus mampu menumbuhkan budi pekerti murid melalui penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tentu saja tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan murid dan menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik pada murid. Selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaannya. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid belajar, tetapi guru diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among agar dapat menginternalisasikan dalam menuntun murid. Merdeka Belajar Abad 21. Untuk mencapai kompetensi abad 21, pendidikan yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan pemahaman Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.